Mengapa banyak agen menjanjikan bahwa asuransi bisa balik modal dalam 10 tahun atau menjanjikan hanya perlu bayar 20 tahun lalu tidak perlu bayar asuransi lagi? Mungkinkah ini terjadi? Iya, bisa terjadi. Informasi dalam video ini hanya bersifat pandangan pribadi, tidak bisa digunakan sebagai pedoman dalam berinvestasi. Investasi melalui unit link mengandung resiko. Sebelum memutuskan berinvestasi, calon investor wajib membaca dan memahami prospektus. Kinerja masa lalu tidak menjamin atau mencerminkan indikasi kinerja di masa depan yang akan datang. Bapak Ibu, mari kita lihat tabel proposal ini. Katakan nasabah umur 30 membeli asuransi dengan premi tahunan 10 juta, UP atau asuransi meninggalnya adalah 1M, dan biaya polis tahunannya adalah 2 juta. Bapak Ibu, angka-angka di proyeksi ini sudah termasuk biaya-biaya polis, yaitu biaya asuransi, biaya admin, dan biaya akuisisi. Dan Anda bisa lihat pada tahun ke-10, ketika 1 tahun setornya 10 juta, maka 10 tahun setornya 100 juta. Biasa agen menjelaskan bahwa nasabah nantinya akan mendapatkan hasil atau imbal investasi di angka di sini adalah 149 juta atau saya bulatkan 150 juta. Berarti untung banget dong setor 100 juta, dapat ekstra 50 juta dan dapat asuransi lagi. Atau bahkan kalau nasabah setornya 20 tahun turut-turut, maka yang disetor nasabah 200 juta, namun hasil investasinya adalah 957 juta. Amazing kan? Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, cerita dongeng tadi bisa terjadi hanya perlu 3 syarat. 1. Kenaikan unit link bisa mencapai 18%. 2. Kenaikan ini adalah setiap tahun terjadi terus-menerus. 18, 18, 18, bahkan lebih tinggi. Yang ketiga, biaya polis, yaitu biaya admin, biaya asuransi, yang menjadi rumus dalam menghitung proyeksi ini adalah sama di kenyataannya nanti. Dan ketika sudah mencapai situasi balik modal pada tahun ke-10, nasabah bisa berhenti bayar asuransi. Karena tiap tahun ada bunga atau hasil investasi yang 18% ini dari dana asuransi yang bisa digunakan untuk pemotongan biaya polis setiap bulan. Misalnya di contoh tabel ini, premi nasabah adalah 10 juta per tahun dan total biaya polis adalah 2 juta per tahun. Apa saja biaya-biaya polis itu? Saya sudah bahas lengkap di sini. Ketika sudah tahun ke-10, hasil investasi adalah 150 juta. Dengan kenaikan 18% per tahun, maka tahun itu nasabah mengalami kenaikan saldo unit linknya sebesar 27 juta. Sangat cukup, bahkan lebih dari cukup untuk membayar biaya polis yang hanya 2 juta per tahun. Dengan demikian, nasabah tidak perlu lagi bayar premi asuransi, hasil investasinya berkembang terus, dan nasabah mendapatkan perlindungan seumur hidup. Indah sekali. Tapi pertanyaannya, apakah 3 syarat ini bisa terpenuhi? Mari kita analisa satu persatu. Syarat 1, kenaikan unit link adalah 18%. Dan syarat kedua adalah kenaikan ini mesti setiap tahun. Apakah ini bisa terjadi? Bapak Ibu, angka tidak pernah bohong. Mari kita lihat laporan kinerja unit link perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan data yang saya sampaikan ini dengan googling menggunakan kata kunci Fun Fact Sheet plus nama asuransinya. Mari kita lihat data perkembangan kinerja investasi asuransi satu persatu. Ini asuransi A, kita bisa lihat untuk tahun ini mengalami penurunan sebesar 21,31%. Dan sejak peluncuran, yaitu di 2007, perkembangannya adalah 141%. Jika kita anggap tidak ada COVID di tahun ini, maka perkembangannya kita tambahkan yang turun 21% adalah 160-an%. Nah, sejak 2007 hingga hari ini 2020 adalah 13 tahun, total perkembangannya adalah 160%. Berarti rata-rata setahun perkembangannya adalah sekitar 12 hingga 13%. Tidak mencapai 18%. Bapak Ibu, mungkin Anda katakan bahwa ya ini perusahaan A, yuk kita lihat yang lain. Nah, laporan perusahaan ini kita bisa melihat bahwa sejak peluncuran mengalami penurunan 19%. Saham yang dibeli adalah yang Astra, Bank Mandiri, BRI, Jasa Marga, dan Telkom. Jadi Bapak Ibu sama bahwa di perusahaan kedua ini juga tidak ada kenaikan 18%.
Kita lihat perusahaan yang ketiga. Perusahaan asuransi ini membeli saham-saham seperti Astra, BCA, Bank Mandiri, BRI, Sempurna, Indofood, Telkom, Unilever, United Tractor, dan BRI. Tanggal peluncurannya adalah sejak 7 November tahun 2000 hingga hari ini berarti sudah 20 tahun. Dan setelah 20 tahun, perkembangannya adalah 13,28%. Bahkan untuk 5 tahun terakhir, perkembangannya hanya 0,29%. 3 tahun terakhir malah minus 7,97%. Bapak Ibu, kembali lagi bahwa perusahaan ketiga kita juga tidak menemukan kenaikan sebesar 18%, bahkan mengalami minus. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke perusahaan keempat. Perusahaan keempat ini perusahaan yang sangat dikenal sama rakyat Indonesia untuk asuransinya. Saham-saham yang mayoritas dibeli hampir sama dengan perusahaan lain, Astra, BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, Telkom, Indofood, Unilever. Hasil investasi perusahaan ini sejak terbit adalah kenaikan 14,86%. 5 tahun terakhir 0,31 minus, 3 tahun terakhir 3,73. Nah Bapak Ibu, kembali lagi bahwa kita tidak menemukan ada kenaikan 18%. Bahkan 15 pun tidak ada. Bahkan untuk jangka begitu panjang adalah 14% selama 20-an tahun. Bapak Ibu, kita melihat perusahaan yang kelima yang saya ambil sampelnya. Seperti perusahaan lain juga, investasi saham unit linknya adalah pada Astra, BCA, Bank Mandiri, BRI, kemudian ada Kalbe, Telkom. Untuk 5 tahun terakhir, perkembangannya adalah 3,63% minus rugi. 3 tahun terakhir adalah 13,97% minus rugi. Setahun ini 21% minus. Nah Bapak Ibu, untuk perusahaan kelima ini agak berat, agak kurang bagus. Jadi jika Anda memiliki asuransi di perusahaan ini dan tujuannya adalah untuk investasi, coba pantau hasil investasi Anda. Kita masuk ke perusahaan terakhir yang saya ambil sampel, perusahaan ke-6, dan perusahaan ini sering melakukan promosi iklan di salah satu TV di Indonesia. Sejak peluncuran pada tahun 2004 sampai hari ini, 16 tahun kemudian, kenaikannya adalah 12%. Untuk 5 tahun terakhir adalah 0,38 dan 3 tahun terakhir minus 8%. Untuk setahun terakhir turun 24,25%. 5 besar efek dalam portfolionya ada BCA, BRI, Unilever, Bank Mandiri, dan Telkom. Nah Bapak Ibu, sama bahwa untuk perusahaan yang ke-6 tadi kita melihat bahwa tidak ada perkembangan 15%, 18%, bahkan ada minus. Poin yang saya mau tunjukkan adalah inilah kenyataan dalam pasar investasi. Tidak seindah yang dituliskan dalam proposal, tidak seindah yang diceritakan oleh agen. Tiap tahun selalu fluktuatif, tidak selalu naik. Jadi kembali ke contoh tadi, jika nasabah pada tahun ke-10 ada saldo unit linknya 150 juta, namun tahun itu unit link mengalami penurunan sebesar 20%, sisa 120 juta, maka polis ini masih akan dipotong sama biaya polis yang 2 juta. Jadi sisanya adalah 118 juta. Jika tahun depan turun lagi, akan terpotong lagi. Yang lama-kelamaan, jika nasabah mengira dia seumur hidup tidak perlu bayar asuransi, suatu hari, mungkin 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun kemudian, nasabah terima SMS dari perusahaan asuransi yang mengatakan, nasabah yang terhormat, polis Anda telah lapse, mohon lakukan pembayaran. Itu kagetnya tak kepalangan. Jadi poin 1.2, bahwa kenaikan harus 18% minimal dan harus setiap tahun naik, itu sudah tidak bisa terjadi. Kita lihat poin ketiga. Apakah rumus yang digunakan dalam buat proposal untuk biaya polisnya sesuai kenyataan? Bapak Ibu, jujur kata ini juga tidak dapat diprediksi. Perusahaan asuransi bisa dan berhak menentukan biaya asuransi di tahun depan untuk nasabah sesuai dengan pengalaman klaim dan keputusan-keputusan lainnya. Sehingga besar kemungkinan bahwa prakteknya ketika menetapkan biaya asuransi ini tidak sesuai dengan rumus yang digunakan dalam membuat proposal. Sehingga sering dalam proposal ditulis bahwa ini hanya proposal, bukan isi perjanjian. Dalam buku polis juga tidak tertera berapa biaya asuransi yang akan dikenakan setiap tahun ke nasabah. Biasanya yang tertera hanyalah asuransi jiwa saja. Sedangkan biaya asuransi untuk asuransi sakit kritis ataupun asuransi untuk rumah sakit itu tidak tertera sama sekali. Bahkan ada perusahaan asuransi yang mengatakan jika nasabah-nasabahnya klaim terlalu banyak, dia akan menaikkan biaya asuransi ke semua nasabah. Kesimpulannya Bapak Ibu, sangat mustahil untuk mendapatkan kondisi sempurna di pasar asuransi yang diproyeksikan dalam proposal agen ke nasabah. Jadi Anda masih berharap bisa balik modal 10 tahun? Atau percaya hanya perlu bayar 20 tahun lalu seumur hidup Anda tidak perlu bayar asuransi lagi? Jika perjanjian yang dikatakan oleh agen tertulis dalam polis, itu bisa dipegang. Namun jika tidak tertera dalam polis,
jangan pegang omongan siapapun. Bapak Ibu, sekian video hari ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan di like, share, dan subscribe. Saya Tito Santana. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya.